Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18 yang berbunyi demikian. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Sobat Kairos yang kekasih, sebagai orang Kristen ya pastinya kita tidak pernah lupa tentang isi doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan bersama dalam berbagai persekutuan rohani, di mana satu dari isi doa itu menyuarakan hal pengampunan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mengapa begitu pentingnya pengampunan ini bagi kehidupan kita? Sehingga Yesus harus mengikut sertakan dan mengutamakannya dalam bagian permohonan doa Bapa kami. Sobat Kairos, kata mengampuni adalah satu kata yang simpel, sederhana dan pendek, namun memiliki makna yang begitu luas, bahkan menuntut waktu yang panjang untuk dapat merealisasikannya. Hebatnya, realita kehidupan justru lebih mudah untuk menyakiti daripada mengampuni. Kita lebih sering melakukan tindakan yang menyakiti hati sesama manusia dibandingkan tindakan untuk mengampuni. Oleh karena itu, Sobat Kairos, mengampuni adalah suatu perbuatan yang sulit untuk kita lakukan, apalagi bila sudah berkaitan dengan moralitas. Inilah satu alasan mengapa Yesus juga harus mengajarkan setiap orang percaya untuk hidup saling mengampuni, seperti yang telah diajarkan Yesus dalam isi doa Bapa kami. Pengajaran Yesus dalam doa Bapa kami, khususnya dalam hal mengampuni atau pengampunan, mengarahkan orang-orang percaya, karena Yesus tahu benar bahwa hal mengampuni itu adalah salah satu praktika hidup yang sulit untuk dilakukan. Mudah mengucapkan, tapi susah melakukan. Oleh karena itulah harus dibiasakan, seperti pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Mengampuni itu perlu dilatih agar menjadi kebiasaan hidup, karena sesungguhnya buah pengampunan itu adalah rasa bahagia, aman, nyaman, dan tenang. Inilah sesungguhnya yang menjadi bagian pokok buah iman orang percaya. Pengampunan adalah bagian mendasar dari iman Kristen. Dengan keterbukaan kita untuk melakukan pengampunan, maka hidup kita akan bertumbuh dalam rasa damai, khususnya di dalam membangun interaksi dengan Tuhan, baik melalui perenungan maupun dalam melakukan firman-Nya. Pengampunan memberikan masa depan yang lebih baik bagi setiap orang. Oleh karena itu, tanpa ada pengampunan, maka masa depan juga akan kabur, dan pikiran serta perasaan juga selalu kabut, bagaikan embun dan salju yang menutupi tanah. Oleh karena itulah, Sobat Kairos, tidaklah berlebihan bila pengampunan merupakan embrio kesehatan rohani setiap orang percaya. Ketika kita mau mengampuni, maka saat itu juga masa depan terbuka bagi kita. Dengan mengampuni sesama, maka Tuhan juga akan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi kita. Itulah sebabnya di saat kita tidak dapat mengampuni kesalahan seseorang di atas diri kita, maka kita akan berada di zona tidak nyaman dan aman. Sobat Kairos, dalam perikop ini dijelaskan bahwa Allah mengampuni umatnya Israel yang telah semakin menjauh dan melenceng dari jalan atau kehendak Tuhan. Tuhan Allah mengampuni mereka bukan hanya sekedar kata-kata atau janji-janji manis untuk menyenangkan hati umatnya, melainkan kata mengampuni ini diartikan justru dengan menghapus segala kesalahan umatnya Israel di masa lampau. Hal inilah yang dilakukan Allah karena kasih setia dan anugerahnya yang tak terbatas. Jadi Allah mengampuni dengan kasih setia dan anugerahnya sepanjang waktu atau sepanjang masa.
Allah Israel adalah Allah yang memberikan pengampunan yang tak terbatas. Hal itu terlihat jelas dalam pengalaman bangsa Israel. Berulang kali bangsa itu meninggalkan Allah, tetapi Allah senantiasa berpaling kembali kepada bangsa yang tegar tengkuk itu. Ada banyak kisah yang dapat kita pelajari, mulai dari pemanggilan dan pembentukan umat Israel, dan juga dari kisah para leluhur dan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, baik itu dalam dunia Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Paulus sendiri pernah mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa Allah mengampuni orang berdosa dengan limpahnya sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7-8. Jadi saudaraku, bagi kita pengampunan Allah didapatkan dengan limpahnya. Jalannya hanya satu saja, yakni mengampuni. Yohanes juga mengatakan di dalam suratnya yang pertama, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi jika Nabi Mika mengajukan sebuah pertanyaan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Maka jawab kita ialah tidak ada yang lain selain engkau saja, ya Allah. Kristuslah yang sepadan dengan Allah Israel, karena Mesias ada berasal dari Allah Israel. Di dalam Kristus kita menemukan pengampunan dengan limpahnya. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Dari nats bacaan ini, Nabi Mika berbicara tentang sisa-sisa miliknya. Istilah sisa ini bermula kita dengar dalam kisah Nabi Elia. Tuhan mengatakan bahwa Ia telah menyisakan 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Elia merasa dia sajalah orang yang setia kepada Allah Israel. Kaum Israel sejati hanyalah sisa yang dipilih Allah sebagai umat pilihannya. Sekarang melalui Nabi Mika ini, kita diingatkan bahwa Allah mengampuni kita dengan kasih setia dan anugerahnya. Ketika kita memperoleh pengampunan dari Allah, maka kita juga diajari untuk mengampuni sesama kita. Mungkin barangkali kita pernah mengampuni seseorang di depan umum. Hal ini terpaksa kita lakukan agar tidak dipermalukan atau dikatakan sombong oleh khayalak ramai. Namun setelah maaf-maafan dilakukan, masih belum puas di dalam hati, sehingga cerita demi cerita masih berlanjut. Hanya mereka yang sudah dipilih Allah sajalah yang menerima pengampunan Allah dari keberdosaannya. Kepada mereka yang menerima pengampunan, mereka mengalami kasih setia Allah dengan limpahnya untuk orang yang diampuni. Mereka tidak akan berhadapan dengan murka Allah atas dosa-dosanya, sebab Kristus telah menerima penghukuman. Oleh karena keberdosaan umat manusia di kayu salib itu, hukuman terhadap dosa telah dijatuhkan, sehingga dosa telah diselesaikan. Sekarang yang tinggal adalah kasih setia Allah yang senantiasa baru setiap datangnya pagi. Karena itu saudaraku, marilah kita saling mengampuni bagi sesama kita yang mungkin menyakiti hati kita, sama seperti Allah yang telah mengampuni dosa kita hanya karena anugerahnya bagi kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.